Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan ke sebuah museum yang ada di Subang, yaitu Museum Wisma Karya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di depan saya ini adalah sebuah replika gajah purba, dan sekarang ini kita sedang berada di sebuah ruangan atau koleksi dari kepurbakalaan yang ada di Museum Wisma. Nah, ini merupakan sebuah fosil hewan gajah purba yang penyebarannya atau ditemukannya itu di sekitaran daerah Subang gitu. Sangat besar sekali. Yang namanya juga gajah ya. Fosil Stegodon dari Kabupaten Subang. Ini salah satu fosilnya. Nah, yang ada di depan ini adalah persebaran dari benda-benda artefaktural atau manusia prasejarah Subang terjadi di sini juga. Nah, ini merupakan salah satu contohnya, yaitu manik-manik yang ditemukan di Gunung Kapur di daerah Segelerang. Kemudian di sini juga ada nih benda-benda artefak. Ini merupakan kapak sapu dari masa perundagian atau realia. Terus bagi teman-teman yang ingin main ke Museum Wisma Karya ini, boleh langsung datang pada setiap hari Selasa sampai Minggu. Ini terbuka untuk umum. Boleh juga membawa rombongan gitu. Nanti langsung saja bilang dari rombongan mana, jadi teman-teman bisa langsung masuk ke sini. Dan sekarang ini kalau teman-teman ingin masuk ke Museum Subang ini masih gratis, jadi tidak ada biaya gitu. Tapi nggak tahu ya kalau kedepannya. Nah, yang di depan ini adalah sebuah bejana perunggu. Terus kita akan masuk lagi ke sini, itu adalah peninggalan-peninggalan dari zaman kerajaan. Ada dari zaman dinasti Yuan, Ming, nah, ini koleksinya. Jadi bisa dibayangkan ya sama teman-teman begitu atau sangat terkenalnya Subang pada zaman itu. Ini di masa kerajaan Sunda ya, yang meliputi beberapa wilayah yang ada di Subang juga terlewat di sini. Ada replika patung Nandi yang besar sama yang kecil. Ini tuh zaman kerajaan Hindu ya, karena zaman dulu itu kan sering buat pemujaan ya, kayak itulah. Di zaman masa Tarumanegara juga ada. Bagi teman-teman yang mau berkunjung ke Museum Subang juga bisa melihat dari penyebaran Islam gitu. Ada juga banyak sini tuh. Yang penting teman-teman kunjungi dulu aja. Oh,
Nah ini setahu saya ini adanya di daerah Sekeleherang, Dagiawang Sagoparana. Saya pernah ke situ waktu dulu. Ada juga nih silsilah keturunan dari Agiarawang Sagoparana. Banyak. Dan ke bagian-bagian sininya juga teman-teman bisa melihat nih di zaman masa kolonial. Ini ada replika patung Hovland sama istrinya mungkin di situ. Salah satu koleksi golok terbesar di dunia ini dibuat dari Ciberem, Tanjung Siang. Ini gedung bangunan ini sudah sangat lama sekali, dari zaman masa kolonial. Nama gedung ini tuh dulu namanya The Society, dari peninggalan sejak zaman Belanda. Kita lanjutkan dulu jelajahnya. Sekarang kita ke Hall D. Nah kalau koleksi ya tentang ini aja, tentang ke apa ya kayak gini lah isinya, lebih kepada tradisional Subang lah kayak gitu. Ada juga pemimpin dari Subang tempo dulu, tahun 1966. Ini Bupati Subang yang pertama semenjak Subang itu menjadi kabupaten pemekaran dari Karawang Timur. Nah ini ada bupati yang selanjutnya, yaitu Bupati kedua ya, Sukanda Kertasasmita tahun 78-88. Terus di sini ada bupati selanjutnya Oman dan lain-lain sampai ke bupati yang sekarang ya, Kang Jimat. Kemudian ini juga ada koleksi tentang wisata unggulan Subang juga ada Curug-Curugan, ada kebun teh Ciatek, Pondok Bali, Labuan Patimban, terus ya banyak lagi potensi Subang itu atau wisata unggulan Subang. Di lautnya ada, di tengahnya kota, di atasnya ya pariwisata. Terusan Subang juga kan terkenal tuh sama makanan-makanan tradisional. Nah ini makanan tradisional dari Subang tuh salah satunya ada rangginang, oncom, dawuan, peyem, ciruluk, kerupuk miskin ya ada dari Subang ya. Terus sate jengkol, sate jengkol. Ada juga tuh sate ya, tahulah kalian nanas ya, nanas itu sudah sangat terkenal sekali. Kemudian juga di bidang pertanian ya, Subang sudah tidak diragukan lagi kalau masalah pertanian karena lahannya sangat subur. Di singaan khas banget dari Subang. Kita lanjutkan lagi ke ruangan berikutnya. Ya di sini juga ada ini reformasi pemerintahan. Wah ini mah lebih kepada politik ya. Waktu pembagian zaman Belanda. Ada 3 wilayah. Pertama Purwakarta, Ciasem, kemudian Pamanukan yang kemudian digabungkan tuh dalam satu perkebunan yang namanya itu Piantilan sini. Saking besarnya. Nah karena tahu kan ya dulu itu
memang Subang, Kerawang, Purwakarta, ya sebagian Bekasi sampai Jakarta itu memang jalur yang sangat disukai sama Hindia Belanda. Makanya dulu itu daerah dari sini ke sini itu nyambung. Kalau sekarang sudah berbeda nama, bahkan udah menjadi 3 kabupaten, Subang, Purwakarta, Kerawang, sama di sini tuh Bekasi, terusan Jakarta sekarang. Banyak sekali. Nah ini pembangunan fisik waktu dulu tuh sebelum Subang yang kita ketahui sekarang itu memang sudah sangat dipertimbangkan sekali oleh Belanda akan menjadi kota. Makanya perencanaannya pun pasti sangat matang sekali. Namun ya dibalik itu semua kan ya harus ada support juga dari kita sebagai warga. Terus di sini ada baju kesenian tradisional. Terus apalagi kita lihat ke sini, ada telegraf ya, radio zaman dulu nih, radio klasik. Terus ada apa tuh namanya, telepon zaman Belanda ya. Oh ini ada keterangan ini. Ya kalau kesini tuh surganya apa tuh namanya, surganya zaman kolonial. Ada tata ruang, demografi, terus pengembangan pusat pendidikan juga ada tuh. Nah makanya ini teman-teman bagi yang ingin kesini tuh langsung saja rapat tuh. Ini waktu pertama kali Jepang mendarat di Indonesia tuh ada di Pulau Jawa, ada di Kalijati. Nah, kaya sekali sejarah Subang itu. Nah ini rumah sejarah Kalijati. Oke sekali. Nah ini zaman dahulu itu ketika tentara kita ya melawan. Kita masuk lagi ke sini, ada apa, siapa lihat, penenun asal Subang tuh, penenun dari Subang. Terus ada apa ini, piring peninggalan zaman Belanda tuh ada, lengkap sekali di sini. Ini euforia saat proklamasi dikumandangkan gitu. Warga Subang itu sangat menyambut baik sekali. Ini presiden pertama kita. Nah pokoknya sangat lengkap lah, bisa dikatakan lengkap di sini. Ada juga senjata, kemudian koleksi kita lihat koper masa Belanda. Nah koper zaman Belanda tuh kayak gini ternyata. Ada lagi di tim Fatimah, nah toko sinden, radio Benpas nih, Pentas Pancasila sekarang juga masih ada ya. Ini uang-uangan nih, uang langka zaman Belanda. Golden ya. Nah kalau dulu itu uang tuh masih ada yang 1 rupiah, ada yang 5 sen. Wah saya mah nggak nemu nih zaman saya mah, zaman dulu nih.
G30 SPKI. Kita lanjutkan lagi jelajahnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke ruang naskah. Nah, di sini ada naskah tentang kitab-kitab ya. Tuh, ini asli ini. Udah, kita sampai. Ya, mungkin itu saja dulu isi dari Museum Wisma Karya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika teman-teman menyukai video ini, silakan tinggalkan like, komen bagi yang ingin ditanyakan, dan sampai jumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum.